Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, debat ketiga capres tadi malam ya, itu sangat seru ya. Nah, dari beberapa capres ya, itu mana kira-kira yang paling bagus ya. Ini opini pribadi, kalau menurut saya yang paling bagus adalah Pak Prabowo Subianto ya. Nah, kenapa demikian para pemirsa? Ini beliau ini sangat menguasai ya, sangat menguasai karena ini berbicara tentang temanya adalah pertahanan, geopolitik ya. Ini jadi kalau kalau kemudian saya baca-baca di media sosial ya, terlihat bahwa misalnya Pak Prabowo itu tidak bisa menjawab atau apa namanya, tidak bisa menunjukkan data dan segala macam. Jadi gini, ada rahasia-rahasia negara di bidang pertahanan yang tidak bisa diungkapkan ke publik. Anda bisa bayangkan misalnya Pak Prabowo nih punya data-data rahasia itu yang kemudian dia harus menahan itu untuk tidak disampaikan karena dia lebih tahu ya. Jadi seolah-olah gimana ya? Kita menahan rahasia di dalam hati ya, tapi kemudian ditanya gitu. Yaitu sebagai negarawan, saya yakin Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat cinta kepada NKRI ya, beliau sangat cinta untuk menjaga rahasia itu dengan baik ya. Jadi seolah-olah kok nggak bisa menjawab, itu sebenarnya ada beberapa rahasia, makanya kemudian ayo datang ke kantor saya, kita jelaskan gitu ya. Tapi ini sifatnya rahasia, tidak untuk konsumsi publik. Ini pentingnya para pemirsa untuk memahami. Jadi saya rasa ketika ada yang memancing ya untuk mengeluarkan rahasia tersebut, itu juga jadi masalah kalau misalnya Pak Prabowo terpancing gitu ya. Nah, itu nanti kemudian hari akan bermasalah, itu akan dijadikan apa namanya, alasan bahwa ini juga misalnya Pak Prabowo tidak amanah menjaga rahasia gitu ya. Nah, ini yang agak susah memang di posisi Pak Prabowo ini semalam ya. Jadi ada rahasia-rahasia yang tidak bisa diungkapkan ke publik dan itu ditanyakan dan itu didesak untuk diomongkan. Nah, beliau harus menjaga betul itu. Walaupun seolah-olah secara apa ya, terlihat kasat mata bahwa beliau ini banyak gugup atau tidak bisa menjawab atau setuju-setuju saja, tapi intinya itu ada rahasia yang beliau simpan yang kita mungkin tidak tahu, dan ketika itu beredar di publik ini bahaya, membahayakan pertahanan negara. Lo beliau lo menteri, masa kemudian apa namanya, tidak tahu yang detail-detail? Pasti tahu ya, pasti mengontrol ya. Nah, makanya ini yang kemudian para pemirsa, saya anggap bahwa Pak Prabowo adalah yang paling bagus dalam debat tadi malam, debat ketiga capres, yaitu Pak Prabowo ya. Maka ini ketika saya baca ulasan-ulasan di media sosial, banyak yang misalnya mengkritik beliau, menyudutkan beliau. Saya, oh enggak gitu dong, ya enggak. Ini ada hal-hal yang kemudian memang harus tetap dijaga, tidak untuk diomongkan, tidak untuk konsumsi publik, tidak untuk disampaikan secara umum kepada masyarakat. Karena ini bahaya, ini masalah pertahanan ya, masalah pertahanan. Sedangkan kalau kita lihat yang masalah data-data lain, ya Pak Ganjar punya data, Pak Anies ya mungkin juga pegang data ya, tapi tergantung bagaimana cara memandang kita terhadap data tersebut ya. Sebenarnya itu biasa saja kalau kemudian sudut pandangnya berbeda, itu biasa saja ya, biasa saja. Nah, yang perlu saya stressing atau tekan, stressing di sini ya, stressing point ini adalah bahwa rahasia negara memang itu tidak untuk konsumsi publik. Maka ketika debat capres ya, mungkin juga kalau Pak Ganjar nanti misalnya jadi presiden, baru tahu kalau ada rahasia-rahasia yang semacam ini gitu ya, karena hanya presiden yang tahu gitu ya. Dan kemudian misalnya Pak Anies juga memiliki data-data ya, misal jadi presiden memiliki data-data yang tidak bisa diomongkan ke publik juga, pasti saya yakin beliau akan menjaga juga rahasia, sehingga ketika debat semalam pasti ada hal-hal yang memang tidak bisa disampaikan. Jadi gini loh, kelihatan banget kalau Pak Prabowo itu ingin menyampaikan tapi ditahan gitu loh ya, ingin menyampaikan tapi ditahan, kayak gemes jadinya akhirnya. Ini rahasia, jangan jangan sampai diomongkan gitu loh ya, tapi didesak atau didebat gitu ya, pengen juga ngomong gitu, cuma ini rahasia, jadi kayak semacam apa ya, ada tekanan gitu ya, ada tekanan, ini rahasia. Dan itulah ya, maka saya katakan dari debat semalam Pak Prabowo adalah yang paling baik, paling bagus ya, karena beliau sangat apa ya, sebenarnya kalau kita lihat ya sangat menguasai di bidangnya. Cuma karena ada faktor-faktor yang memang tidak bisa diungkapkan ke publik, sehingga seolah-olah beliau apa ya, kurang bisa menjawab gitu. Padahal ya
secara detail ya, insya Allah pasti beliau tahu ya. Kita juga lihat dalam bidang-bidang yang lain, misalnya paparan-paparan tentang di TNI militer juga beliau juga paham ya, paham betul itu, paham. Jadi ini kita mengedepankan apa ya, logika-logika yang kemudian mungkin harus dipahami. Kenapa kemudian harus saya sampaikan dalam video di YouTube misalnya seperti sekarang ini, ya agar masyarakat itu bisa melihat secara jelas, bisa melihat konteksnya ini secara utuh ya, bukan parsial-parsial yang kemudian digoreng sana digoreng sini ya, enggak. Kita lihat ini secara utuh, secara apa namanya, lengkap. Jadi oh ternyata mungkin seperti ini ya. Baik, terima kasih para pemirsa, mudah-mudahan ya ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.